Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan tubuh yang sehat, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Yakobus pasal 2 ayat 12 sampai ke 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Bapak Ibu, saudaraku, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Jika kita mempelajari atau mungkin sering melihat cuplikan-cuplikan drama di Reel, di Instagram, ya, di short gitu ya. Kalau seorang miskin dia datang berkunjung ke restoran mahal, pelayannya akan sinis. Betul? Ataupun mungkin si miskin sedang pergi ke hotel bintang 5, langsung resepsionisnya mukanya muram. Berbeda kalau yang datang orang yang pakai jas mahal, jam tangan bermerek, tas branded. Nah, semua orang akan tunduk kepadanya. Yang inilah fenomena-fenomena yang terjadi di hari-hari ini. Tidak hanya di dunia entertainment, tetapi di dalam gereja. Ini yang sangat memprihatinkan. Mari kita akan mempelajarinya. Apa kata firman Tuhan dalam hal ini? Tahukah kita bahwa keadilan sebenarnya menakutkan? Mengapa begitu? Hal itu benar bukan hanya bagi pelaku kejahatan. Keadilan memang menakutkan bagi semua orang jika tidak disertai dengan belas kasihan. Itulah sebabnya dalam proses pengadilan sikap seseorang turut mempengaruhi keputusan dalam pengadilan. Misalnya sebuah pelanggaran berat yang dijatuhkan oleh seseorang yang itu lebih ringan sedikit apabila terdakwa itu menunjukkan sifat kooperatif, ada penyesalan di dalamnya, atau sikap lain yang positif. Sikap ini memang tidak meniadakan hukum tentunya ya, namun bisa menjadi faktor yang sedikit meringankan. Di sini terlihat bahwa keadilan itu harus ada. Tapi keadilan bukan segala-galanya. Teks hari ini akan mengajarkan kita betapa pentingnya menilai atau menghakimi orang lain dengan penuh belas kasihan. Ada alasan yang sangat kuat mengapa kita perlu menyandingkan keadilan itu dengan belas kasihan. Mengapa ya? Keadilan bersanding dengan belas kasihan. Ada apa di balik semuanya ini? Ada konsekuensi yang sangat berat apabila kita gagal melakukannya tentu. Mengarahkan pandangan pada penghakiman ilahi di ayat 12 yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ini sebenarnya dalam teks Yunani itu ada keterangan. Karena itu, nah itu kata-kata yang harus dipelajari. Karena itu, kata ini muncul 2 kali. Teks ini berbicaralah dan karena itu bertindaklah. Ini maksudnya, Bapak Ibu Saudaraku, dalam teks Yunani. Pemunculan hautos di sini, kata keterangan karena itu hautos ini ya, Bapak Ibu Saudaraku ya, bisa memberikan kesan bahwa ayat ini sebenarnya kurang berkaitan dengan bagian sebelumnya dalam teks Yunani. Sebenarnya itu ada keterangan di sana. Karena itu tuh hautos, dan kata itu bahkan muncul 2 kali. Teks ini berbicara
dan bertindaklah. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Gak usah bingung ya Bapak Ibu Saudara ya, kita akan belajar perlahan-lahan. Pemunculan Hautos menyiratkan bahwa Yakobus masih membicarakan tentang penghakiman yang memandang muka. Nah, pemandangan yang bagaimana, penghakiman yang memandang muka itu yang seperti apa yang harus kita pelajari dan kita mengerti hari ini. Di ayat 1 sampai 2, kalau kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman kita kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Nah, yang ketiga kalau kita lanjutkan, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Nah, ini sangat ironis ya Bapak Ibu ya, kalau ini sampai masuk di dalam gereja Tuhan tentunya. Ingat, beberapa orang Yahudi Kristen di antara penerima surat ini mungkin ya Bapak Ibu ya dipercaya untuk menjalankan penghakiman atas perkara-perkara tertentu di rumah ibadah Yahudi. Ayat 2, perkumpulan sinagog misalnya dari sisi pengetahuan tentang hukum, Taurat dan perintah Allah, mereka bukan orang yang abal-abal ya. Mereka orang-orang yang terpercaya, mereka orang yang memegang segala peraturan dengan ketat ya Bapak Ibu Saudaraku. Sayangnya mereka tidak menjalankan penghakiman dengan semestinya. Why? Mengapa gitu ya? Karena berpihak kepada orang-orang kaya dan menekan orang-orang miskin. Nah, ini yang sangat timpang di sana ya Bapak Ibu Saudaraku. Yakobus dalam hal ini menasihati mereka saat itu untuk memperhatikan perkataan dan tindakan mereka. Ya, itu artinya seperti dalam bahasa Yunani tadi, karena itu berbicaralah dan karena itu bertindaklah. Ada dua hal ya, berbicaralah dan bertindaklah. Maka perkataan dan tindakan mereka itu harus sesuai. Tidak boleh kita berat sebelah. Kalau orang kaya dibiarkan berbuat seenaknya, orang miskin ditindas serendah-rendahnya. Ini yang tidak boleh. Hal ini yang Yakobus sikapi. Mengapa ada sampai terjadi seperti ini? Itulah yang melatar belakangi surat ini Bapak Ibu Saudaraku. Perkataan dan yang dilakukan tindakan itu dua aspek yang mereka tunjukkan pada saat mereka memandang muka. Mereka menghina orang miskin dengan perkataan dan tindakan. Ya kadang-kala kita ini melihat orang miskin itu jutek gitu Bapak Ibu ya. Menganggap rendah, kita lebih tinggi dan orang lain itu di bawahnya kita levelnya. Status ekonomi, terus mungkin pendidikan dan sebagainya. Kejahatan orang-orang ini tampaknya bukan hanya memandang muka loh. Mereka sangat mungkin merasa diri saleh dibanding orang lain. Nah, inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Mereka sedang menghakimi orang lain nampak kurang saleh. Kesalehannya masih diragukan, sedangkan mereka merasa hidup dalam kesalehan yang sangat-sangat penuh. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Itulah sebabnya Yakobus perlu mengingatkan bahwa tindakan memandang muka itu membuktikan bahwa mereka itu melakukan sebuah pelanggaran. Ya Bapak Ibu Saudaraku, gitu aja kok pelanggaran sih. Dengan demikian melanggar perintah Allah Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa? Karena tidak lebih baik kita ini sebenarnya dibanding dengan orang lain. Kita merasa kita lebih suci. Kita merasa diri kita lebih baik. Kita merasa diri lebih terhormat, derajatnya lebih tinggi, bebet bobotnya lebih terlihat dengan
luar biasa dibanding orang di belakang kita, orang yang di depan kita, orang yang kita anggap kecil. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Orang seperti ini perlu mengarahkan pandangannya pada penghakiman ilahi. Kenapa seperti ini? Ya, penghakiman Allah berdasar kepada hukum yang memerdekakan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku semua, penghakiman Allah itu berdasarkan belas kasihan. Hukumnya berdasarkan belas kasihan yang memerdekakan orang. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Hukum ini adalah hukum yang sempurna. Disebut sempurna, mengapa disebut sempurna? Karena memerdekakan itu melandaskannya dalam kasih. Ketaatan kepada perintah-perintah Allah tidak lagi memberikan beban atau tekanan. Ya Bapak Ibu, jadi kita ini tidak jadi orang yang legalis. Jadi orang-orang yang merasa nanti takut dihukum kok tidak melakukan syariat-syariat agama dan sebagainya. Jadi ada tertekan. Kita beribadah yang penuh bahagia, kemerdekaan yang berdasarkan belas kasihan. Jadi kita melakukan itu dengan tulus, bukan hanya ingin dilihat orang. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang menjamin keselamatan kita, perkenanan kita kepada Allah itu bukan karena kesalahan kita. Kita dipilih itu karena anugerah. Kita dipilih karena kasih karunia Allah tentunya. Kita paham ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda hari ini pelayan Tuhan, kalau Anda hari ini mungkin dipercayakan Tuhan menjadi seorang penginjil, seorang guru, pengajar, pendeta, gembala, para nabi, rasul dan sebagainya. Dengan segala kompetensi yang ada, pelayan gereja, song leader, singer dan sebagainya. Anda merasa diri lebih rohani dan orang-orang yang di bawah Anda itu kurang rohani. Anda merasa levelnya lebih tinggi dan orang lain lebih rendah. Ini termasuk pelanggaran menurut firman Tuhan. Karena janganlah engkau memandang muka. Ya Bapak Ibu ya, memandang muka dalam arti apa? Memandang muka itu berarti menilai orang lain lebih rendah dan kita lebih tinggi. Ini yang tidak diperkenankan. Kita menganggap orang lain itu tidak sempurna, tapi kita ini orang yang sempurna. Berarti kesalahan ada padamu, tidak ada padaku. Ini kan tidak adil ya Bapak Ibu Saudaraku. Dengan mengingat penghakiman Allah yang penuh dengan belas kasihan, kita juga dimampukan nantinya untuk menunjukkan penghakiman yang berbelas kasihan. Ini seharusnya tidak sukar loh bagi orang Kristen. Mengapa? Karena kita hanya membagi apa yang sudah kita alami. Kita ini termasuk orang yang ya tidak layak diselamatkan. Tapi karena kasih karunia Allah, kita mendapat belas kasihan daripada Allah. Maka seyogyanya kita juga dapat memberikan belas kasihan itu kepada sesama kita. Jadi kita tidak akan menghakimi orang dari kacamata agamawi yang seakan-akan Anda rohani dan orang lain itu tidak rohani. Atau mungkin kamu itu murtad dan sebagainya. Kata-kata yang seakan-akan menyakitkan hati. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Apakah kita masih pantas merasa diri lebih baik daripada mereka yang melakukan banyak pelanggaran? Sebenarnya tidak juga. Kalau kita jujur, mungkin mereka menipu. Kita tidak menipu, tapi kita sombong ya. Mungkin kita punya dosa-dosa yang lain. 99% Anda melakukan firman Tuhan, 1% saja Anda tidak melakukan, itu juga termasuk Anda tidak bisa sempurna di mata Allah. Jadi kesalahan Anda tidak bisa membawa Anda masuk kerajaan surga. Anda diberkati, diperkenan Allah karena belas kasihannya. Jadi bukan berarti Anda tidak usah berbuat baik. Anda berbuat baik karena Anda telah diselamatkan. Rasa syukur yang terdalam itu kita membagikan belas kasihan kepada orang lain, sesama kita. Ingat ya Bapak Ibu, pada dasarnya semua orang menjadi pelanggar semua perintah Tuhan, termasuk saya Bapak Ibu Saudaraku. Yang berbeda hanya jumlah dan jenisnya. Kalau saya jujur ngomong dengan Bapak Ibu Saudaraku, pada dasarnya semua orang pelanggar semua perintah Tuhan, beda jenisnya saja ya.
Kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita benar-benar tidak memiliki ruang untuk merasa sombong, merasa lebih benar daripada orang lain. Jadi kita tidak boleh berprasangka aku lebih rohani, kamu tidak rohani. Ini yang tidak boleh. Yang kita pikirkan itu bagaimana caranya hidup berkenan di hadapan Allah, bagaimana membagi kasih kita kepada sesama. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Konsekuensi jika kita tidak menunjukkan belas kasihan. Apa ya kira-kira? Tidak seseorang pun melupakan penghakiman ilahi yang penuh dengan belas kasihan. Kita ini orang Kristen terkenalnya kasih ya Bapak Ibu Saudaraku. Dia pasti terjebak pada kesombongan spiritual jika tidak merasa bahwa penghakiman Allah itu berbelas kasihan. Jadi kalau Anda dihakimi Allah secara benar, ya tidak ada semua orang yang masuk surga ya Bapak Ibu Saudara ya. Manusia tidak bisa sempurna di mata Allah. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, penghakiman ilahi yang berbelas kasihan ini, yang memberikan kemurahan yang besar, itu harusnya kita bisa bermurah hati terhadap orang lain. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Dia akan menjadi pribadi yang tidak berbelas kasihan, merasa diri sombong, merasa superior. Dia hanya menuntut keadilan, ditegaskan, tetapi dia juga melanggar. Ini berarti tidak ada ruang untuk pengampunan dan pengertian. Ada banyak loh orang Kristen kalau dijelaskan tidak mau mengerti. Dijelaskan selalu ingin menggurui, selalu punya cara untuk membentengi dirinya menjadi hakim atas sesamanya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini konsekuensi jika kita tidak menunjukkan belas kasihan. Jika hal ini dilakukan, orang itu pasti akan menghadapi sebuah masalah besar. Dia akan menerima penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Di ayat 13a kita akan baca kembali, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Ya Bapak Ibu, kita patut hari ini untuk merefleksikan diri, merenungkan diri kita. Jadi peringatan di ayat 13a tidak boleh ditafsirkan oleh belas kasihan Allah ditentukan oleh karena ya belas kasihan manusia. Bukan ya Bapak Ibu Saudaraku. 13a hanya menegaskan bahwa orang yang tidak berbelas kasihan berarti belum memiliki iman yang benar di mata Tuhan. Sikap merasa diri paling benar dan suka menyalahkan orang itu merupakan perlawanan terhadap nilai-nilai Injil. Jadi ini tidak main-main ya Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana seorang bisa melihat kasih karunia Allah di dalam Injil secara utuh apabila dia merasa diri sudah cukup baik. Jadi tidak perlu berubah, tidak perlu menambah, sudah cukup baik. Ya ini tidak boleh Bapak Ibu Saudaraku. Keseriusan kasih karunia Allah hanya bisa dipahami dan dialami oleh mereka yang menyadari keseriusan dosa-dosa kita dan Anda, kita semuanya yang ada di dunia ini. Yakobus menutup peringatannya di atas dengan kalimat, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ayat 13b terjemahan ini kurang begitu sempurna ya. Sebenarnya dalam teks Yunani tidak ada kata sambung apapun kalau kita mempelajarinya. Sehingga bagian ini memang secara gramatikal tidak terhubung kelihatannya dalam ayat 13a, 13b. Walaupun secara konseptual hubungannya itu sangat ketara ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sebabnya penafsir menduga di ayat 13b ini merupakan suatu pepatah kuno ya. Jadi kita harus tahu sebuah fakta atau kebenaran yang berlaku secara umum. Saat itu tata bahasa seperti ini semakin menguatkan dugaan di ayat 13b itu adalah suatu pepatah kuno. Penerima surat Yakobus mungkin sudah mengenal dan meyakini kebenaran dari pepatah itu. Kebenaran dan pepatah itu berasal dari sifat Allah sendiri sebenarnya. Walaupun dia adalah Allah yang adil ya, dan sekaligus berbelas kasihan. Belas kasihannya Allah selalu diletakkan di depan. Bapak Ibu, kalau kita jadi orang Kristen yang suka
mengadili sesama, menghakimi sesama harus seadil-adilnya. Berbeda, Allah menetapkan keadilannya itu pertama itu belas kasihan. Jadi kita jangan menjadi Tuhan atas sesama kita. Bapak Ibu ya, siapa sih kita ini Bapak Ibu Saudaraku? Ingatlah bahwa kebenaran dan pepatah itu sama seperti sifat Allah. Allah sendiri adalah Allah yang adil sekaligus Allah yang berbelas kasihan. Ingat poin ini juga tergambar dalam jelas pada saat Musa. Kita akan lihat ceritanya Musa ya Bapak Ibu ya. Dalam kemuliaan karena bangsa Israel dihukum menyembah anak lembu emas. Masih ingat kan Bapak Ibu Saudaraku? Ketika Tuhan dengan segala kegemilangannya, kemurahannya, kemuliaannya yang besar, dia serukan pertama adalah kebaikannya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Baru sesudah keadilannya. Ketika Allah menjadi manusia, Kristus menunjukkan kemuliaannya yang digambarkan dengan perkataan penuh belas kasihan dan kebenaran. Jadi dengan semua ini tidak heran kalau Allah tidak selalu membalas setimpal dengan kesalahan kita. Jadi kalau ada orang lain yang bersalah dengan kita, jangan minta Tuhan hukumlah dia setimpal dengan perbuatannya karena telah menyakiti aku. Karena Allah tidak pernah menghukum umatnya setimpal dengan perbuatannya. Kita patut bersyukur dalam hal ini ya. Mazmur 103 ayat 10 itu yang tidak heran Allah tidak selalu membalas setimpal dengan kesalahan kita. Puncak dari belas kasihan Allah itu apa Bapak Ibu? Puncak dari belas kasihan Allah itu adalah salib Kristus. Akibat dosa harus ada yang menanggung tentunya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keadilannya. Namun yang menanggung adalah anaknya sendiri. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk menunjukkan kasih dan kebaikannya. Jadi masihkah kita merasa diri benar? Menuntut Allah melakukan keadilan sepenuh-penuhnya terhadap saudara-saudara sekeliling kita? Jangan. Ya, sadarkah kita jika Allah mengabulkan doa itu, maka kita juga tidak luput dari penghakiman tentunya, karena kita juga bersalah dalam banyak hal dengan sesama kita. Biarlah kita dalam mulai hari ini belajar merenungkan, menyadari dosa kita juga banyak. Jadi jangan mengkritik orang lain terlalu dalam seakan-akan dosanya orang lain sangat besar ya Bapak Ibu ya. Ingatlah kita juga manusia. Kita punya banyak kekurangan. Kita patutlah untuk belajar, untuk berbelas kasihan. Firman Tuhan memperingatkan kita dengan jelas. Seseorang yang beriman jangan memandang muka terhadap orang lain. Jangan menilai, memperlakukan orang berdasarkan lahiriah saja. Lihatlah dari hatinya. Bagaimana caranya? Belajar mengenal, belajar mengerti. Allah juga melihat hati. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan jadi seperti orang ahli Farisi yang selalu menilai orang lain lebih rendah dan dia lebih tinggi. Jadi kita menjadi orang yang munafik. Ingat Bapak Ibu, dalam relasi dengan sesama, kita tidak bisa bertindak sebagai hakim atas orang lain. Kita harus bersikap merendahkan diri, mengasihi, tidak boleh menindas orang-orang miskin. Kita harus mengasihi, tidak memandang rupa, melayani dari segala jenis lapisan masyarakat bisa kita lakukan tanpa memandang rupa. Ingat ya Bapak Ibu ya, Yakobus mencontohkan orang kaya pada waktu dia bisa bertindak jahat dan menindas orang. Kita juga mirip seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa hari ini kita semuanya adalah orang-orang yang tidak layak karena kasih setianya Allah. Kita diingatkan Tuhan penghakiman Allah, penghakiman ilahi itu penghakiman yang penuh dengan belas kasihan. Jadi jangan pernah memandang sesama kita itu dengan rendah.
Belajarlah kita bijaksana, belajar kita menjadi orang yang tulus hati, rendah hati. Semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati, bukan sombong. Salib Kristus itu patokannya. Kalau Anda memandang salib Kristus, berarti Anda harus sadar kita semua bukan apa-apa tanpa salib Kristus. Jadi kita bisa melihat orang miskin, orang yang kelihatannya dibuang masyarakat masuk gereja, pandangan kita tidak sinis ya Bapak Ibu Saudaraku. Ada banyak orang-orang miskin takut pergi ke gereja karena tidak punya sepatu. Ada banyak orang miskin yang takut pergi beribadah karena bajunya cuma satu, tidak ganti-ganti. Kadang disinggiri gini, bajunya ada 10 ya, kok kembar semuanya, dipakai sama setiap hari modelnya. Nah ini tidak boleh ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ke gereja asal mereka berbaju yang rapi sudah cukup. Kalau misalnya punyanya satu ada sobek-sobeknya ya biar. Jangan Anda yang orang kaya sengaja ke gereja celananya yang sobek-sobek Anda datang beribadah. Orang yang tidak punya saja kalau sampai ada yang sobek dijahit ya Bapak-Ibu Saudaraku. Ingatlah beribadah jangan memandang rupa. Kita harus tahu bahwa pengadilan Tuhan itu pengadilan yang penuh dengan balas kasihan. Orang yang tidak berbelas kasihan ya akan mendapat penghukuman di hadapan Tuhan. Jadi kita patutlah belajar pada malam hari ini untuk selalu memandang Kristus, memandang salib Kristus. Jangan sampai Anda merasa diri Anda menjunjung tinggi kebenaran, padahal Anda menginjak-injak kebenaran dengan cara menghina sesama, menghina orang-orang yang pekerjaannya mungkin di bawah Anda. Jadi saat Anda menjadi atasan, berbijaksanalah. Memiliki hati seperti Bapa yang mengasihi, bisa berbicara dengan orang kaya, bisa berbicara dengan orang-orang yang statusnya sedang, bisa berbicara dengan orang-orang yang hanya pekerjaannya mungkin gajinya tidak seberapa. Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada di tempat ibadah kita kebanyakan orang-orang kaya dan kebetulan ada satu orang miskin datang beribadah compang-camping tidak pakai sepatu, jangan disuruh keluar ya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau bisa di gereja mungkin ada baju-baju bekas, bisa dibawa. Besok ya Pak, datang lagi pakai baju ini. Lah, itu lebih baik dengan kata-kata yang sopan, membuat hati sejuk dan tidak membuat orang berkecil hati. Jangan sampai orang ingin datang kepada Tuhan tapi kita yang menghalangi mereka. Beribadah tidak harus pakai baju bagus. Banyak orang di gereja itu kayak fashion show Bapak Ibu Saudaraku, pamer tas, pamer baju, pamer aksesoris dan sebagainya. Bapak Ibu ingat, orang kaya raya itu kadang-kadang kalau ke mall hanya pakai celana pendek, sandal jepit. Jadi kita tidak bisa melihat dari penampilan luar. Kadang-kadang orang pakai baju bagus belum tentu kaya. Tetapi yang firman Tuhan katakan janganlah memandang muka. Kita harus belajar bersikap adil yang penuh dengan belas kasihan. Jangan pernah sombong rohani. Kesombongan spiritual membuat Anda merasa cukup dan tidak akan pernah berkembang. Ikut Tuhan itu harus sampai hari ini, sampai selamanya terus mengalami pembaruan budi sampai Tuhan datang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah merasa dirimu senior, jangan pernah merasa dirimu suci, karena kita ini bukan apa-apa jika kita melihat salib Kristus. Ya Bapak Ibu ya, masihkah kita merasa diri benar, menuntut Allah melaksanakan keadilannya? Biarlah melalui renungan kita hari ini kita belajar menyadari betapa seriusnya dosa yang kita sudah lakukan. Betapa seriusnya kasih Allah yang mau menerima kita. Kita belajar berbagi kasih dengan mereka yang salah kepada kita. Jangan suka mendendam. Biarlah Tuhan Yesus menolong dalam hal ini menjaga hati, pikiran kita, roh kita, mata kita supaya tidak memandang hina teman, saudara, rekan kerja, dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala kebajikan, segala kemurahan, anugerah Allah beserta kita semuanya sampai kesudahan zaman. Amin.